Bab 101, Pertemuan Kesempatan. Lin Chen tanpa sadar menoleh dan kebetulan melihat beberapa gadis muda berjalan bersama tidak jauh di belakangnya. Gadis yang berada tepat di depannya adalah Ao Xin, kakak senior Ao. Lin Chen memandang Ao Xin dengan heran. Hei, kakak senior Ao juga ada di sini untuk menghadiri pelelangan. Yuan Fei, yang berada di samping Lin Chen, juga berkata dengan terkejut. Orang-orang di sebelah Ao Xin semuanya mengenakan seragam murid dalam dari Sekte Tianji. Ketika mereka melihat Ao Xin mengambil inisiatif untuk menyapa seorang pejuang di alam pemurnian tubuh tingkat 8, mau tak mau mereka merasa penasaran dan menatapnya dengan hati-hati. Lin Chen. Ya, datanglah ke pelelangan untuk mempelajari lebih lanjut dan membeli sesuatu, kata Ao Xin sambil tersenyum, terlihat riang. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum. Kami sudah hampir setengah tahun tidak bertemu. Saat ini, tingkat kultivasi Ao Xin sudah berada di tahap tengah alam Tiangang. Melihat aura di tubuhnya, jelas bahwa dia akan menerobos ke tahap akhir dari alam Tiangang. Ao Xin memandang Lin Chen dan berkata, Lin Chen, kecepatan kultivasimu cukup cepat, dan sekarang kamu berada di alam pelatihan fisik tingkat 8. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan kepadamu, ini adalah kakak muda Lin Chen. Tempat ketiga di alam rahasia Gunung Tianluo. Ini adalah Yuan Fei, tempat pertama di alam rahasia Gunung Tianluo. Mereka semua adalah jenius langka di sekte dalam sekte Tianji kita. Setelah mendengar kata-kata Ao Xin, Yuan Fei tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit merah di wajahnya. Dia berhenti sebentar dan berkata, bakat Lin Chen benar-benar kuat. Jika bukan karena Lin Chen beberapa waktu lalu, saya khawatir kita berdua akan mati di tangan pencuri kuda. Oh, apa yang terjadi? Ao Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuan Fei mengangguk dan berkata, itu benar. Lin Chen dan saya berangkat dari Sekte Tianji dan datang ke kota Jinyang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tapi kami bertemu pencuri kuda di tengah jalan. Ada banyak pencuri kuda, dan pemimpin pencuri kuda masih di alam Tiangang akhir. Saya bukan tandingan mereka. Untungnya, Lin Chen ada di sana. Lin Chen membunuh pemimpin pencuri kuda dalam satu gerakan, dan pencuri kuda lainnya bubar. Yes. Apakah kamu bercanda? Dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8. Bunuh saja para prajurit di alam Tiangang akhir. Kamu bercanda. Begitu kata-kata Yuan Fei keluar, beberapa batin sekte Tianji murid-murid di samping Ao Xin berkata dengan tidak percaya. Murid-murid batin ini memiliki tingkat kultivasi paling rendah dan berada di tahap awal alam Tiangang. Mereka adalah pemimpin generasi muda sekte Tianji. Mereka semua sangat memikirkan diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa jika mereka menjadi diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah menjadi diri mereka sendiri. Mampu menandingi prajurit di tahap akhir alam Tiangang. Dan Lin bagaimana mungkin Chen, yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8, menjadi lebih kuat dari mereka dan berhasil membunuh prajurit alam Tiangang yang terlambat. Ao Xin juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Kekuatan prajurit di alam Tiangang akhir bukanlah lelucon. Bahkan jika Ao Xin menghadapinya, dia tidak 100% yakin bisa mengalahkannya. Ao Xin segera terbangun dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, Lin Chen, kamu benar-benar kuat. Jika aku tidak mengenalmu sebelumnya, aku mungkin tidak akan percaya bahwa kamu bisa membunuh prajurit alam Tiangang tahap akhir. Lin Chen menguasainya. Titik. Ada kekuatan pedang. Kekuatan pedang adalah keadaan awal dari niat pedang. Ketika Ao Xin bertemu Lin Chen, kekuatan pedang Lin Chen sudah cukup kuat. Tapi sekarang setengah tahun kemudian, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit alam Tiangang yang terlambat. Beberapa murid dalam sekte Tianji di samping Ao Xin memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka setelah mendengar apa yang dia katakan. Apakah Ao Xin dan Lin Chen saling kenal sebelumnya? Bagaimana mungkin? Untuk murid berbakat seperti Ao Xin, mereka yang bisa berteman dengannya setidaknya harus menjadi murid dengan kualifikasi yang baik. Dan Lin Chen. Dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Lin Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, kultivasi kakak senior Ao juga meningkat sangat cepat. Dia seharusnya akan menerobos ke tahap akhir alam Tiangang. Butuh waktu setengah tahun untuk mencapai tahap tengah Tiangang alam. Kecepatanku tidak secepat itu. Juga, Lin Chen, bukankah aku sudah memberitahumu? Panggil saja aku dengan namaku, kakak perempuan. Ao Xin ingat apa yang dikatakan Sue Lingyun padanya, untuk memiliki hubungan baik dengan Lin Chen. Lebih penting lagi, hubungan antara Lin Chen dan Sue Lingyun kini kemungkinan akan berkembang lebih jauh. Sebagai teman baik Sue Lingyun, Ao Xin tentu saja peduli pada Lin Chen.
Namun, ketika beberapa murid Sekte Tianji di sampingnya mendengar ini, salah satu dari mereka tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ada total 5 murid Sekte Tianji, kecuali Ao Xin dan seorang gadis lainnya, sisanya adalah laki-laki. Pria ini memandang Lin Chen dengan ekspresi agak cemburu. Kultivasinya di tahap tengah alam Tiangang adalah yang kedua setelah Ao Xin di antara orang-orang. Yang paling penting adalah dia adalah pelamar Ao Xin dan mereka sudah cukup akrab satu sama lain, tapi meski begitu, Ao Xin tidak mengizinkan dia memanggil namanya dengan namanya. Namun, pada saat ini, Ao Xin mengambil inisiatif untuk membiarkan seorang pejuang muda di alam pemurnian tubuh tingkat 8 memanggilnya dengan namanya. Ada perbedaan status. Dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat 8. Bagaimana dia bisa memanggilmu dengan namamu? Pria itu menatap Lin Chen dengan ekspresi tegas dan berkata dengan suara rendah. Dalam keadaan normal, murid dengan basis kultivasi yang lebih rendah akan memanggil mereka yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi sebagai kakak laki-laki atau perempuan. Namun sekte tersebut tidak memiliki peraturan yang jelas mengenai hal ini, lagi pula ada situasi yang tidak terduga. Jika Anda seorang teman, Anda dapat menghindari menelepon mereka seperti ini. Setelah mendengar kata-kata murid ini, ekspresi Ao Xin berubah dan dia balas menatap murid itu dengan sedikit kesal. Lin Chen adalah seorang pria dari 2 generasi, dan dia memahami pikiran orang ini ketika pikirannya berubah. Namun, Lin Chen tidak memperhatikannya dan mengabaikannya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, saya akan mengambil kebebasan memanggilmu Ao Xin." "Sudah," desir. Murid yang berbicara sebelumnya langsung memerah dan menatap Lin Chen dengan marah, berharap dia bisa menamparkan Lin Chen sampai mati. Dia bilang dia tidak bisa memanggilnya dengan namanya, tapi Lin Chen mengabaikannya, memperlakukannya seperti bola udara. "Oke. Kamu sangat baik. Namamu Lin Chen, kan? Aku akan mengingatmu." Kabut muncul di antara alisnya, dan dia berkata dengan gigi terkatup. "Xie Wei, apa yang kamu lakukan?" Begitu kata-kata pria itu keluar, Ao Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. "Haha, aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya ingin berteman dengannya." Murid yang dikenal sebagai Xie Wei itu tampak sedikit seram dan berkata dengan ringan, tetapi di dalam hatinya, dia bertekad untuk memperhatikannya ketika dia kembali ke sekte. "Lin Chen harus diberi pelajaran. Sebaiknya kamu tidak main-main." Ao Xin sedikit mengernyit, jelas tidak terlalu optimis dengan karakter Xie Wei, dan berkata, "Haha, jangan khawatir, aku akan menjadi teman baik dengan Lin Chen, kan?" Xie Wei tersenyum ringan, menatap Lin Chen dengan tatapan sinis dan berkata. Namun, Lin Chen bahkan tidak melihat ke arah Xie Wei, dan berkata kepada Yuan Fei dan Ao Xin, "Sekarang sudah larut, ayo pergi." Wajah Xie Wei tiba-tiba menjadi pucat, dan paru-parunya hampir meledak. Setelah hubungan yang lama, pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. "Baiklah, ayo pergi." Yuan Fei juga sedikit tidak senang dengan Xie Wei, mengangguk dan berbalik untuk berjalan keluar. Melihat ekspresi Lin Chen tidak berubah, Ao Xin menghela nafas lega dan menatap Xie Wei, lalu berkata kepada beberapa murid sekte Tianji lainnya, "Ayo pergi." Dengan itu, sekelompok orang berjalan menuju luar pelelangan. Rumah Xie Wei dibiarkan berdiri di sana dengan wajah jelek dan mengertakkan gigi. Semua orang datang ke pusat kota Jinyang dan makan siang di restoran. Restoran ini dijalankan oleh keluarga Yuan, sehingga bisa dianggap sebagai suguhan Yuan Fei. Pada saat yang sama, Yuan Fei juga menyerahkan 1 juta batu spiritual tingkat rendah yang telah dipercayakan keluarga kepadanya, dan bersiap untuk kembali ke sekte Tianji bersama Lin Chen, Ao Xin, dan lainnya. Setelah makan siang, Lin Chen dan yang lainnya berjalan menuju gerbang kota. Kota Jinyang sangat makmur, dengan banyak orang yang keluar masuk, dan ada banyak prajurit yang membawa paket di gerbang kota. Bercampur dengan arus orang, Lin Chen dan yang lainnya akhirnya meninggalkan kota Jinyang. Namun, saat mereka berjalan keluar dari gerbang kota, Lin Chen memperhatikan sosok mengikuti mereka. Sosok itu hanya berjarak beberapa ratus meter dari Lin Chen dan yang lainnya, bahkan hanya berjarak puluhan meter ketika dia sudah dekat. Namun, ada terlalu banyak prajurit di sekitarnya, dan pria itu sepertinya sengaja bersembunyi, jadi Ao Xin dan yang lainnya tidak menyadarinya. Kekuatan jiwa dan persepsi Lin Chen sangat kuat dan tajam, Lin Chen merasakan mata sosok itu terfokus padanya sejenak. Lin Chen sedikit mengernyit, dan dengan gerakan di dalam hatinya, dia melepaskan kekuatan jiwanya. Orang yang mengikuti mereka adalah pria parubaya di alam Tiangang akhir yang sebelumnya menawar esensi perunggu dengan Lin Chen. "Hei, murid sekte Tianji.
Tidak peduli apakah kamu murid sekte tersebut atau bukan, aku akan tetap membunuhmu. Pria parubaya itu terkekeh dengan suara rendah dan mengikuti Lin Chen dan yang lainnya tidak jauh atau dekat. Meskipun Lin Chen dan yang lainnya jumlahnya banyak, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi. Orang parubaya berada di alam tiangang akhir dan yakin bahwa mereka dapat mengatasi beberapa prajurit alam tiangang tingkat menengah. Melihat adegan ini, Lin Chen mencibir di dalam hatinya. Pria parubaya itu berada di alam tiangang akhir, tetapi kekuatannya tidak lemah dan dia tidak takut sama sekali. Tapi di permukaan, Lin Chen tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak memperhatikan pria parubaya itu. Sekelompok orang berjalan semakin jauh, dan setengah jam kemudian, Lin Chen dan yang lainnya sudah mencapai hutan, dan prajurit yang lewat di sini menjadi semakin jarang. Hanya kadang-kadang satu atau dua prajurit dari pegunungan Molian lewat. Saat arus orang menjadi jarang, Aosin dan yang lainnya juga menemukan ada yang tidak beres. Pria parubaya itu telah mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan kota, sebelumnya dapat dijelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan, tetapi sekarang dia masih mengikuti mereka, tidak masuk akal untuk menjelaskannya sebagai sebuah jalan. Aosin sedikit mengernyit dan berkata, siapa orang ini? Beraninya kamu mengikuti murid sekte kami? Apakah dia mencari kematian? Seorang murid di tahap awal alam tiangang berkata dengan ekspresi agak jelek. Orang-orang lainnya juga memiliki wajah jelek, dan mereka semua berhenti di tempat dengan sedikit kesungguhan, berbalik dan menghadap pria parubaya dari kejauhan. Melihat adegan ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia juga berpartisipasi dalam pelelangan. Dia adalah salah satu pesaing saya ketika esensi perunggu dilelang. Setelah mendengar ini, Aosin dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Warna. Pria parubaya ini jelas tidak ingin menghabiskan banyak batu spiritual untuk melelang sari perunggu tersebut, namun ia juga ingin mendapatkan sari perunggu tersebut, sehingga ia ingin membunuh orang dan menjarah. Pada saat itu, esensi perunggu dilelang, dan Aosin awalnya ingin membelinya, tapi dia menyerah setelah Lin Chen menaikkan harganya. Tidak jauh dari sana, ketika pria parubaya itu melihat Lin Chen dan yang lainnya berhenti, dia segera berhenti. Dia memandang Lin Chen dan yang lainnya dengan ekspresi sinis, dan berkata sambil tersenyum, hei, nak, jika kamu tahu apa yang terjadi, cepatlah. Serahkan esensi perunggu, dan saya dapat mempertimbangkan untuk menjaga seluruh tubuh Anda. Sedangkan yang lain, ambil inisiatif untuk menyerahkan keuangan Anda, jika tidak. Saya jamin Anda akan menghilang dari dunia ini tanpa apapun tulang tersisa. Bab 102, Dorongan. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi semua orang berubah. Pria parubaya ini berada di alam tiangang akhir, jika dia bertarung sendirian, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Lin Chen, jangan khawatir. Meskipun dia berada di alam tiangang akhir, ada banyak dari kita, jadi dia tidak berani main-main. Aosin sedikit mengernyit dan berkata seolah menghibur Lin Chen. Bagaimanapun, pria parubaya ini datang ke sini untuk mendapatkan esensi perunggu Lin Chen. Adapun Aosin dan yang lainnya, dia hanya menyelesaikannya secara sepintas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Aosin, Lin Chen tersenyum. Tingkat kultivasinya adalah yang terendah di antara semua orang, dan pihak lain datang ke arahnya. Aosin pasti khawatir Lin Chen tidak tahan, jadi dia membuka mulutnya untuk menghibur dia. Yang lain memandang Lin Chen dengan tatapan agak tidak senang. Jika bukan karena Lin Chen, mereka tidak akan dihentikan oleh pria parubaya ini. Di antara orang-orang, hati Xie Wei tergerak, dan dia tiba-tiba berkata, Lin Chen, bukankah kamu pernah membunuh seorang pemimpin pencuri kuda di alam tiangang akhir sebelumnya? Bisakah kamu membunuh orang ini? Setelah mendengar ini, yang lainnya orang-orang semua akan membunuhnya. Matanya beralih ke Lin Chen. Bagaimanapun, Lin Chen hanya berada di puncak alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Mereka belum melihatnya membunuh para prajurit di akhir alam tiangang dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Lin Chen bahkan tidak memandangnya. Ekspresi Aosin berubah dingin, dia mendengus dan berkata, Xie Wei, kamu menjadi semakin lancang. Teman muridku, beraninya kamu menyemangatiku seperti ini. Begitu kata-kata Aosin keluar, kesombongan Xie Wei tiba-tiba merosot. Tapi dia masih tetap tinggal. Dia menatap Lin Chen dengan wajah sinis, tampak sangat menghina. Menurutnya, Lin Chen mungkin memiliki beberapa kualifikasi, tapi dia jelas bukan lawannya adapun membunuh prajurit di alam tiangang akhir. Itu murni omong kosong. Lin Chen melambaikan tangannya dan berkata, masalahnya dimulai dari saya, jadi saya harus bertanggung jawab. Biarkan saya menangani pria parubaya ini. Bagaimanapun, pria parubaya ini datang setelah Lin Chen.
Jika bukan, tidak untuk semua orang, kembali ke Sekte Tianji, mustahil bagi Ao Xin dan yang lainnya untuk bertemu dengan pria paruh baya itu. Ini, Lin Chen, jangan berani, Ao Xin tertegun dan berbisik. Yuan Fei juga tertegun dan berkata, Lin Chen, orang ini mungkin lebih kuat dari pemimpin pencuri kuda. Mari kita hadapi dia bersama. Berbeda dengan Ao Xin dan Yuan Fei, wajah Xie Wei dipenuhi dengan kegembiraan dan ekspresi aneh. Dia berkata, bagus sekali, kamu punya tulang punggung, tetapi jika kamu gagal membunuhnya, maka jangan kembali. Tidak, kalian tunggu di sini. Lin Chen bahkan tidak melihat ke arah Xie Wei, ekspresinya acuh tak acuh, kata Ao Xin dan Yuan Fei. Lalu, Lin Chen berjalan lurus ke depan. Dari awal hingga akhir, Xie Wei diabaikan dan diabaikan. Melihat situasi ini, ekspresi Xie Wei langsung memancarkan rasa malu dan marah, tapi kemudian dia mencibir dengan suara rendah dan berkata diam-diam, lihat bagaimana kamu mati. Kekuatan prajurit di level yang sama ada di level ketiga, ke-6 dan ke-9, pria parubaya yang jahat itu berada di tahap akhir dari alam Tiangang, yang beberapa alam lebih tinggi dari Lin Chen. Bahkan jika itu adalah Ao Xin dan yang lainnya, tidak ada peluang untuk mengalahkan pria parubaya yang jahat itu, biarkan sendirian tubuh menyempurnakan Lin Chen yang berada di puncak tingkat ke-8. Adapun pernyataan Yuan Fei sebelumnya bahwa Lin Chen membunuh pemimpin pencuri kuda di alam Tiangang, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Titik. Pria parubaya yang jahat itu mengenakan jubah putih. Ketika dia melihat Lin Chen datang, dia tersenyum rendah. Bersuara, dan berkata dengan kejam, nak, jika kamu bijaksana, berikan aku esensi perunggu, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, dan Lin Chen serta yang lainnya adalah anggotanya Sekte Tianji. Para murid memiliki kualifikasi yang luar biasa, jadi sekte tersebut secara alami akan memperhatikannya. Jika pria parubaya yang kejam merampok Lin Chen dan yang lainnya, maka begitu Sekte Tianji mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim murid untuk memburunya. Saat itu, kecuali pria parubaya yang kejam itu melarikan diri dari wilayah Yan'an, dia hampir pasti akan mati. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Sekte Tianji mendapat berita, jadi pria parubaya yang kejam tidak berniat membiarkan siapapun Lin Chen pergi, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Wajah Lin Chen tetap tidak berubah dan dia berkata, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Haha. Pria parubaya yang jahat itu tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berhenti. Dia mendengus dingin dan berkata, hanya kalian. Wah, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini, kalian semua akan mati. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya yang jahat itu tiba-tiba menghindari tubuhnya dan menunjuk ke arah Lin Chen. Ayo berlari. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya dan menekan langsung ke dada Lin Chen. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, dan dengan dentang, pedang besi dingin terhunus, meninggalkan beberapa sinar cahaya pedang di udara, dan menusuk langsung ke telapak tangan pria parubaya yang kejam itu. Bang-bang. Dua suara membosankan. Saat berikutnya, baik pria parubaya yang jahat dan Lin Chen terlihat mundur beberapa langkah. Ekspresi Lin Chen tidak berubah, sementara pria parubaya yang jahat memiliki sedikit kejutan di ekspresinya. Awalnya, dia berpikir bahwa budidaya Lin Chen di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8 sudah cukup baginya untuk menggunakan 50% energi sejatinya untuk menghadapinya, tetapi telapak tangannya sekarang diblokir oleh Lin Chen, dan mereka seimbang. Namun meskipun demikian, pria parubaya yang jahat itu tidak terlalu peduli. Lin Chen mungkin memiliki kekuatan, tapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari akhir tahap prajurit realem Tiangang? Pria parubaya yang jahat itu mencibir dan berkata, wah, kamu punya kekuatan, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa menerima tamparanku berikutnya. Begitu pria parubaya yang jahat itu selesai berbicara, tubuhnya bergetar lagi. Flash, sangat cepat, meninggalkan beberapa bayangan di udara. Melihat situasi ini, ekspresi Lin Chen menjadi sedikit serius. Pria parubaya yang kejam ini jelas jauh lebih kuat dari pemimpin pencuri kuda. Di belakang mereka, Ao Xin dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan kilatan kejutan muncul di mata mereka, tetapi segera mereka menjadi sedikit khawatir. Meskipun pria parubaya yang kejam tidak menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya, kemampuan Lin Chen untuk menindaklanjuti juga mengejutkan mereka. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lin Chen jauh lebih rendah daripada pria parubaya yang kejam. Tapi yang lebih penting, sekarang pria parubaya yang kejam telah meningkatkan keluaran energi aslinya, apakah Lin Chen masih bisa menghentikannya? Di hutan lebat.
Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, dan pedang besi dingin di tangannya didorong ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang fantasi. Pedang besi Han mendekati tingkat tertentu, dan segera meninggalkan beberapa bayangan di udara, dan suara angin pedang bersiul, sangat keras. Dengan keras, pedang besi dingin Lin Chen dan telapak tangan pria parubaya yang kejam itu menyerang bersamaan. Zenki kuat pria parubaya itu langsung menepuk pakaian Lin Chen, dan tubuhnya mundur dengan keras ke belakang, sosoknya dalam keadaan canggung. Pria parubaya yang menyeramkan itu berdiri kokoh di tempat, ekspresinya tidak berubah, tetapi kedua telapak tangannya tetap sedikit gemetar. Anak ini memiliki kekuatan pukulan yang sangat besar. Lin Chen tampak malu ketika melihatnya, tetapi pada saat ini, pria parubaya yang jahat itu mulai memperhatikan. Dalam serangan telapak tangan tadi, dia menggunakan 80% energi aslinya. Meskipun Lin Chen sedikit malu dengan serangan itu, dia masih memblokirnya. Lebih penting lagi, selama konfrontasi, kekuatan yang kuat keluar dari pedang besi Han, menyebabkan telapak tangannya sedikit tergelitik. Wajah pria parubaya yang menyeramkan itu menjadi sedikit serius. Nak, menderita kematian. Telapak tangan surgawi. Seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu lagi, pria parubaya yang jahat itu tiba-tiba meraung dan menamparkan Lin Chen dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, pria parubaya yang kejam itu langsung menggunakan keterampilan seni bela dirinya untuk membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Tidak jauh dari situ, Ao Xin, Yuan Fei dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat alis mereka. Pria parubaya yang jahat itu adalah seorang pejuang di alam Tianang akhir. Selama dia tidak terlalu buruk dalam hal itu, seni bela diri yang dia pelajari ada di setidaknya tingkat Suan tingkat rendah, dan seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan sangat kuat dalam diri mereka sendiri, dan budidaya Lin Chen beberapa tingkat lebih rendah daripada pria parubaya yang jahat. Ao Xin diam-diam memobilisasi energi sebenarnya dalam dirinya tubuhnya, siap mendukung Lin Chen kapan saja. Yuan Fei mengertakkan giginya sedikit, mencabut pedangnya dengan dentang, dan juga siap mendukung Lin Chen. Adapun murid sekte Tianji lainnya, kecuali Xie Wei, yang lain tampak sedikit ragu-ragu, sedikit takut dengan kekuatan pria parubaya yang kejam, dan takut untuk bergerak maju. Berbeda dengan Ao Xin dan yang lainnya, Xie Wei diam-diam tampak bahagia saat melihat adegan ini, berharap pria parubaya yang kejam itu akan menamparkan Lin Chen sampai mati. Minum. Ekspresi Lin Chen serius, dan dia berteriak dengan suara rendah. Dia tampak seperti telah berubah menjadi elang, tetapi bukannya mundur, dia maju langsung ke arah pria parubaya yang jahat itu. Di saat yang sama, pedang besi dingin di tangannya tiba-tiba terhunus. Pedang rantai bintang 7. Pedang fantasi. Dua keterampilan seni bela diri diluncurkan dalam sekejap. Hanya dalam satu tarikan napas, pedang besi Han menembakkan energi pedang sepanjang hampir 2 meter, langsung menyerang tengah-tengah yang menyeramkan. Pria tua. Ledakan. Pedang besi dingin dan telapak tangannya menyerang bersamaan, wajah Lin Chen sedikit berubah, tetapi pada saat yang sama, tongkat hitam panjang tiba-tiba muncul di tangan kirinya, dan dia memukul pria parubaya yang jahat itu dengan seluruh kekuatannya. Pria parubaya yang kejam itu jelas tidak menyangka bahwa Lin Chen masih memiliki energi untuk mengeluarkan senjata dan menyerangnya saat melawannya. Namun, reaksi pria parubaya yang kejam itu juga sangat cepat, tubuhnya bergetar, dan tangan lain yang hendak menyerang dada Lin Chen tiba-tiba mundur, dan kemudian, dia meraih tongkat panjang di tangan kiri Lin Chen, seolah-olah dia ingin dia meraih tongkat hitam panjang yang terakhir dengan tangan kosong. Saat berikutnya, ledakan, ledakan. Dua suara berturut-turut terdengar, dan pedang besi dingin serta tongkat hitam panjang semuanya diserang bersamaan dengan telapak tangan pria parubaya yang kejam itu. Segera setelah itu, ekspresi Lin Chen sedikit berubah, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Pria parubaya yang kejam itu juga mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti. Telapak tangannya yang berbenturan dengan tongkat hitam panjang Lin Chen bergetar hebat pada saat ini, dan wajahnya sedikit pucat. Melihat pemandangan ini, Ao Xin, Yuan Fei dan yang lainnya tidak jauh dari situ menghela nafas lega, dan segera wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Jika itu mereka mungkin akan terluka parah oleh serangan seni bela diri pria parubaya yang kejam itu, bahkan jika mereka memblokirnya. Bagaimana mungkin? Xie Wei tampak terkejut dan tidak bisa dipercaya. Lin Chen memblokirnya. Kekuatannya sebenarnya setara dengan orang parubaya di alam Tiangang. Tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang, hasilnya tetap sama. Tidak seperti orang lain, pria parubaya yang jahat itu memandang Lin Chen dengan sedikit terkesiap, dengan sedikit ketakutan di matanya.
Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu berurusan dengan Lin Chen dan membunuh yang lain ketika saatnya tiba, tetapi siapa yang tahu bahwa seorang prajurit di alam pemurnian tubuh tingkat 8 akan menghentikannya. Lebih penting lagi, Lin Chen Chai memiliki kekuatan seperti itu di alam pemurnian tubuh tingkat 8, jadi ketika dia besar nanti, bagaimana pria parubaya yang kejam bisa menjadi lawannya?